kita mesti tahu mana remnya, mana koplingnya, ini gunanya apa, kecepatannya berapa, minyaknya apa. Jangan sampai kita isi solar rupanya premium. Salah berpikir, salah bertindak. Ada Pak Haji. Yang pertama, kita kenali diri kita ini. Diri kita ini terbagi dua. Yang satu namanya zahir, yang satu namanya batin. Makanya ucapannya mohon maaf zahir, bukan lahir. Mohon maaf zahir batin. Zahir itu mana? Nih, pundak. Kalau saya pergi, Pak Haji saya pergi dulu ya. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang nampak mananya? Zahir. Yang nampak itu zahir. Batin perut. Pak, saya pergi dulu ya. Ya, pergi. Ketika pergi, yang nampak zahir, yang tak nampak batin. Maka disebut mohon maaf zahir dan batin. Orang dulu kalau pergi yang tak nampak perut. Sekarang enggak, yang nampak perutnya. Yang nampak namanya zahir, yang tak nampak namanya batin. Inilah yang disebut dengan, kalau bahasa orang sekarangnya, yang nampak materi, yang tak nampak. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan sumbangan material dan moral dan material. Materi, non materi. Banyak orang keliru ketika dia lebih materi, disangkanya bisa lebih non materi. Tak bisa. Yang materi itu mana? Rumah. Habis rumah, punya rumah, motor. Setelah berlebih gaji, punya mobil. Habis itu baru nikah. Kalau yang standarnya perfeksionis. Kau kenapa tak nikah? Belum punya kepribadian Pak Ustaz. Belum punya rumah pribadi, motor pribadi, mobil pribadi. Manusia itu saja. Punya rumah, punya motor, punya mobil, nikah. Setelah itu ingin buat nikah lagi. Ini materi namanya, zahir. Sedangkan yang non materi itu, itulah dia ketenangan batin. Apa namanya? Ketenangan batin. Itulah yang dicari orang pergi umroh. Orang kalau pergi umroh tuh apakah yang dicarinya? Rumah, motor, mobil, nikah? Enggak. Pergi umroh tuh apa yang mau dicarinya? Tenang dia di Taman Raudhah, tenang dia di Masjidil Haram, tenang dia di Masjid Nabawi. Enggak. Sampai ke 5 menit pembicaraan saya ini jelas tentang mengenal diri kita. Maka kita mesti seimbang memenuhi kebutuhan zahir dan batin. Apa kebutuhan zahir? Makan. Setelah makan, minum. Setelah minum, muncul libido seksual. Maka dia seks. Semuanya diatur oleh Islam. Makan, kulu, makanlah. Minum, washrabu, minumlah. Seks, nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak nikah bukan umatku. Nikah ikut Islam, laki-laki sama laki, perempuan sama laki-laki. Kalau tidak ikut itu namanya LGBT. LGBT haram. Nah, katanya LGBT ada yang boleh Pak Ustaz. Mana ada? Laki gemuk, bini tipis. Itu lain. Nah, ini kebutuhan. Saya sudah jelaskan. Ini namanya zahir. Ini dia benda-bendanya, ini kebutuhannya. Kalau yang batin itu tak nampak. Jiwa, spiritual, apa yang diperlukannya? Ketenangan. Standar orang biasanya sukses tak sukses itu apa? Batin apa zahir? Zahir. Kita kalau melihat orang standar berhasil tak berhasil, yang pertama ditengok rumahnya besar, motornya besar, mobilnya besar, bininya besar, makannya banyak, minumnya jus sampai 3 gelas. Selalu yang seks. Itulah maka Mak Erot dicari-cari orang.
Inilah yang selalu dijadikan standar keberhasilan. Untuk mencapai ini, apa yang dilakukan orang? Kebetulan tanahnya luas, tani. Tani apa? Sawit, karet, getah, segala macam. Setelah itu apa lagi? Bisnis, dagang. Apalagi ada jasa. Kebetulan dia paham hukum, menjadi lawyer. Apalagi macam-macam, ETC, DLL. Nah, ketika ini yang dijadikan standar keberhasilan, maka kita lihat zohirnya berhasil. Berhasil ya, bapak tuh berhasil, rumahnya mewah, motor besar, mobil banyak, inikah sudah, makannya di rumah makan mewah, minumnya tak ada kurang. Tapi kenapa dia tidak bahagia? Karena kebahagiaan letaknya bukan di materi, tapi letaknya di non materi. Makanya Islam mengajarkan kita dua. Falyabudu rabb hadzal bait. Hafal semua ayat. Falyabudu bahadzal bait. Ain badal. Dari ain badal inilah ibadah. Kau banyak-banyak beribadah. Kalau banyak beribadah, apa yang akan diberikan Allah? Dua. Allazi at'amahum min ju'. At'ama food, makan. Wa amanahum min khauf, aman. Aman dari rasa apa? Takut. At'amahum dikasih makan dari mana? Ju'. Ju' apa artinya? Lapar. Apa beda ini dengan ini? Ini materi, ini non materi. Aku sedang takut nih Pak Ustaz. Takut itu nampak apa tak nampak? Tak nampak. Maka takut itu non materi. Aku sedang takut nih Pak Ustaz. Apa yang kau takutkan? Takutku lakiku dilarikan pelakor. Takut. Takut nanti habis pensiun makan apa, takut nanti tak punya rumah, takut nanti kos-kosan itu diambil, takut nanti takut. Solusinya tidak ada lain, falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak engkau beribadah. Kalau kau banyak ibadah, diganti Allah dengan dua. Kalau kau lapar, dikasihnya kau makan. Kalau kau takut, dikasihnya engkau aman. Kesalahan orang sekarang, ketika dia takut, dibawanya anjing herder 2 ekor. Takut dia masuk pencuri. Justru disitulah langkah dia salah. Kenapa? Karena kalau kau pelihara anjing, malaikat yang menurunkan rasa aman tak turun. Yang menurunkan rasa aman ke dalam hati kita itu siapa? Malaikat. Walladzi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Yang menurunkan ketenangan itu Allah, yang membawa malaikat. Malaikatnya tak turun. Kenapa malaikat tak turun? Di rumah itu ada anjing. Oh, jadi kalau di rumah itu ada anjing, malaikat tak turun? Tidak. Yang tidak turun itu malaikat rahmat. Malaikat maut turun. Jelas? Nah, kita sekarang bukan sedang tablik akbar. Kalau tablik akbar tepatnya di tanah lapang, di stadion, insya Allah. Saya mau menjelaskan secara utuh, jelas, direkam. Insya Allah nanti diuploadkan sahabat-sahabat kita, tinggal tonton. Yang nggak nangkap sekarang, tonton 2-3 kali, beli 4 giga, tengok. Insya Allah. Itulah gunanya dipasang baliho ini. Supaya nanti yang nonton tahu, oh acara bersama. Mau banyak kali panitianya. Versi Porkonindo, Pakti, Aspek Nas, Astekindo, Gataki, AJKI, Petakindo, USTKM Mandiri, semuanya itu ingin meraih kebahagiaan zohir dan batin. Makanya ketika kita bercermin di kaca, Islam selalu mengajarkan zohir. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kau sempurnakan fisikku, sempurnakan pula lah batinku. Banyak sekarang yang kita tonton di TV itu zohir apa batin? Zohir. Dari mulai iklan kepala, rambut Anda berketombe, pakailah sampo salju.
Begitu dipakai turun salju dari atas. Sampai kaki Anda retak-retak pakai pelembab. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada pula iklan perempuan nyetop mobil di jalan tol. Iklan ketiak hitam. Dari mulai rambut, ketiak, bulu kaki sampai tumit yang diperhatikan itu zahir. Pas acara batinnya jam 2 malam. Orang udah tidur semua, barulah muncul acara batin. Dulu begitu, sekarang alhamdulillah sudah banyak pengajian, termasuklah pengajian kita ini. Ini yang ingin disampaikan, yang dicapai target pengajian ini zahir apa batin? Batin. Setelah acara ini bersih batinnya, suci jiwanya, bangkit semangatnya. Apa bedanya orang yang batinnya bersih dengan tak bersih? Sebelum dia pengajian, obsesi terbesar dia hidup ini adalah materi. Ingin punya rumah besar, ingin punya mobil besar, ingin punya motor besar, ingin menikah, ingin setelah dia punya rumah, rumah anaknya, rumah menantunya, rumah cucunya, rumah ponakannya. Habis itu ingin makan. Tapi setelah belajar materi, non materi, ternyata materi ini hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Yang kekal abadi, yang non materi. Mana yang non materi itu Pak Ustaz? Tak nampak dia di dalam. Ada orang nama alirannya materialism. Materialism. Isme artinya keyakinan. Materi, keyakinan yang meyakini bahwa yang ada ini hanya materi. Bahwa yang tidak materi berarti tidak ada. Apa definisi materi? Bisa ditengok, bisa dipegang, bisa dirasa, bisa diraba, bisa ditangkap dengan panca indera. Adakah papan tulis ini? Ada. Adakah spidol ini? Ada. Adakah malaikat yang mencatat amal? Tak ada. Kata aliran materialisme. Karena malaikat tak bisa ditengok, tak bisa ditangkap. Maka dalam Islam yang pertama kali sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum ngaji, allazina yu'minuna bil ghaib. Itulah yang tidak mau diikuti oleh materialisme, karena dia tidak percaya kepada yang ghaib. Mana Tuhan itu? Mana Tuhan itu kalau ada? Mana dia? Datanglah orang materialisme menjumpai ustadz. Cuman ustadznya tak tanggung-tanggung, bukan ustadz fikih, ustadz filsafat. Ustadz, kalau memang betul Tuhan itu ada, mana dia? Tunjukkan sama aku. Ustadznya senyum, sini dekat sebentar. Tempelengnya kelopak. Sakit. Mana sakit itu? Tunjukkan mana sakit. Nampak sakit itu? Cinta, rindu, benci, sakit, suka, merajuk. Nampak? Tidak nampak. Tadi ananda kita baca Quran, menangis dia. Air matanya kita tengok, tapi sebab air mata itu keluar tahu tak kita? Tidak. Tapi apakah rasa itu ada? Ada. Yang tahu siapa? Dia dengan Allah SWT. Artinya apa? Terbantahkan materialisme yang mengatakan bahwa yang ada itu mesti ditangkap dengan panca indera. Banyak yang ada tapi tak bisa ditangkap panca indera. Kalau rasa itu ada padahal tak bisa ditangkap oleh panca indera, apalagi dia wajibul wujud yang maha ada, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tahu tadi dia nangis kenapa? Mana ada? Tanyalah kenapa menangis tadi. Tanya. Apakah semua air mata itu karena sedih? Tak juga. Mana juga air mata karena kekenyangan? Buaya binatang yang tak punya pori-pori. Kita kalau habis makan kenyang berkeringat, kemana keluar air? Dari pori-pori. Buaya enggak. Buaya tak ada pori-porinya. Kalau siapa yang tak percaya, besok pergi ke kebun binatang, tengok pori-pori. Buaya tak ada pori-porinya. Lalu kalau dia mau mengeluarkan air badannya dari mana? Keluar dari itu, maka disebut air mata buaya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, terbantahkanlah orang yang mengatakan apa itu non materi. Tidak ada ruh, tidak ada nabi, tidak ada wahyu, tidak ada malaikat, tidak ada alam barzah. Puncaknya tidak ada akhirat, dan puncak di atas puncak tidak ada
Tuhan. Bagi mereka tak ada Tuhan. Makanya hidup sesuka hati dia saja. Kalau nampak nanti ada orang Islam KTP-nya, hari raya dia ikut sama kita, tapi dia tak puasa, dia tak sholat, hantam kromo, bantai saja, riba sude, maka ini orang beraliran materialisme. Apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Hijrah menjadi pengusaha profesional yang beretika. Orang yang beretika hanya orang yang percaya kepada batin, non materi. Berapa kau campur tadi semen sama batu sama kerikil? Terserah saya lah. Selesai bangunan retak. Tak bisa saya kasih contoh retak karena tak ada yang retak di sini. Kenapa dia takut curang? Karena diperiksa oleh Irjen, Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal itu zahir apa batin? Zahir. KPK itu zahir apa batin? Zahir. Semua yang zahir akan binasa. CCTV zahir. Tapi ingat, CCTV akan mati. Pemadaman bergilir, PLN, kabelnya dimakan tikus. Habis. Maka pengawasan manusia tidak lengkap. Makanya judul kita profesional etika. Orang bisa beretika kalau dia percaya kepada yang batin. Kenapa kau tak mau curang? Karena aku percaya aku diawasi. Direkturmu? Bukan. Atasanmu? Bukan. Siapa yang mengawasimu? Dia. La ta'khuzuhu sinatun. Kira-kira mana yang lebih penting? Zahir apa batin? Siapa yang mengatakan batin lebih penting, besok dia datang kemari tak mandi pagi. Datang pegawai kantor ditanya, kok kenapa tak mandi pagi? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok fisik kita, yang dipandang Allah batin kita. Kalau saya tak mementingkan zahir, datang saya kemari cukup untuk syarat, pakai kaos oblong, pakai celana Hawaii tutup lutut. Datang saya kemari. Terus datang bapak-bapak nengok, Ustaz Somad kan mau ceramah, kok gini pakaiannya? Zahir tak penting Pak, yang penting batin. Yang penting itu dalam Islam diajarkan tawazun, balance, seimbang antara zahir dan batin. Sekarang kira-kira umat manusia ini mana yang paling banyak konsentrasi dia, materi dia habis? Untuk zahir apa untuk batin? Untuk lipstick bedak aja habis 2 juta semua. 3 inci. Muka putih, tangan hitam. Padahal kecantikan itu datangnya bukan dari yang zahir. Kau cantik karena bekas tahajud tadi malam. Kau cantik karena bekas cahaya mata baca Yasin, Al-Kahfi, surat-surat pendek. Kau cantik karena zikir. Itu yang disebut dengan inner beauty. Inner beauty itu zahir apa batin? Batin. Beauty, tapi bukan yang nampak. Inner, yang datang dari dalam. Kira-kira sampai ke sini jelas apa yang saya sampaikan. Karena kadang kita bercakap orang mengangguk, pas kita tanya paham enggak? Kenapa kau ngangguk? Tengok orang ngangguk, aku ngangguk pula.